Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kepada kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kabar kita semuanya di dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki serta dalam perlindungan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang boleh kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menawarkan firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Mari kita serahkan diri kita semua untuk menyambut firman Tuhan dengan diawali berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang baik bagi kami, puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur kami sampaikan atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Buat hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu untuk menerima dan belajar tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, ajarkanlah kami Tuhan untuk mengerti, memahami segala pengajaran-Mu yang baik, supaya kami semakin boleh bertumbuh di dalam iman kami dan berbuat di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami semuanya, jemaat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga buat hamba-Mu, urapi dan kuduskanlah hamba-Mu, ya Tuhan, yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Berikanlah hikmat-Mu dan pimpinlah hamba-Mu melalui Roh Kudus-Mu, agar setiap kata-kata firman-Mu nantinya, ya Tuhan, semuanya itu hamba akan dimampukan untuk berkata-kata seturut firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat teman, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Sejauh itu firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Ada seorang pemikir yang baik mengatakan, hidup di dunia harus kita belajar dari tumbuhan seperti batang bambu. Seperti apa batang bambu? Bambu tumbuh tidak ada yang sendiri-sendiri, melainkan tumbuh secara kebersamaan di akar yang kuat di suatu tempat. Bila angin menerpa dengan kuat, bambu itu tidaklah mudah patah. Jika satu batang yang rapuh, batang bambu yang lainnya akan saling menopang. Demikianlah hidup orang percaya, dikatakan firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Artinya tidak baik seorang diri, karena hidupnya mudah rapuh dan mudah menyerah. Jika ada rintangan masalah menerpa di hadapannya, karena ia mudah menyelesaikan masalahnya dengan sendiri dan tidak ada teman. Hidupnya di sini ialah banyaknya sebuah benturan
dan banyaknya sebuah masalah yang tidak bisa akan menguatkan dia, dan bahkan hidupnya mengalami banyak depresi, stres, dan banyak hal yang lainnya. Oleh karena itu, hidup berdua itu akan baik kalau saling memberi daya atau kekuatan. Kekuatan itulah yang dimaksudkan dalam ayat 10. Ketika orang terjatuh, maka ia akan mengangkat dan menopangnya. Demikianlah bahwa Salomo pun hidup mengakui lebih baik berdua daripada sendiri di dalam memimpin tahta kerajaannya. Melalui kebersamaan itulah memberi sumber kekuatan yang luar biasa buat kita dalam hal ini. Artinya daya tahan hidup bersama menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Demikianlah hakikat di dalam hal gereja juga. Hidup di dalam bersekutu. Hidup di dalamnya ada suatu tolong-menolong, saling menopang, dan saling menguatkan. Itulah keberadaan orang yang hidup secara kebersamaan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bila orang yang hidupnya menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan, maka tidak ada yang dapat menguatkan dirinya dan tidak dapat menopang dirinya dengan hal yang menyelesaikan masalah atau rintangan yang dialaminya. Maka hidupnya akan mengalami kehancuran. Hal itulah orang-orang yang seperti ini mudah terombang-ambing jika hidupnya dengan tergantung dan bergantung kepada dirinya sendiri. Dan marilah kita ingat, demikianlah hidup kita sebagai makhluk sosial. Kita pasti tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain. Mulai dari awal kita lahir hingga meninggal pasti membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan orang lain tersebut tidak hanya menjadi seorang teman yang menemani dalam kesendirian kita, tetapi juga sebagai partner dalam melakukan sesuatu, baik itu membantu, baik itu menolong, bahkan juga di dalam hal bersosial. Bahkan dalam urusan ibadah kita juga kepada Tuhan pun, kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, apa yang mau kita gali di sini? Menurut KBBI, tolong menolong itu sama saja dengan bantu. Sedangkan kata tolong menolong memiliki makna yaitu saling menolong dan saling membantu orang lain guna meringankan beban. Dan itulah sumber energi bagi orang yang hidup berdua dan tidak baik untuk sendiri. Semakin banyak orang yang berbuat baik dengan saling menolong sesama akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya serta di dalam kehidupan orang lain. Tolong menolong pada hakikatnya merupakan hak kewajiban setiap manusia kepada manusia lainnya. Sebab hidup kita juga semuanya ini adalah atas ciptaan Tuhan. Jadi pondasi kita, orang yang bergantung pada Tuhan adalah orang yang tidak hidup dalam kesendirian dan tidak bergantung pada dirinya sendiri. Semuanya hidup kita harus bergantung kepada orang banyak. Dan untuk apa? Mempererat hubungan tali persaudaraan. Dan itu adalah bagian dari energi dan kekuatan yang kita miliki. Nah, sikap yang kuat harus saling menopang dan tolong menolong antara satu dan lainnya. Sebab di situ ada dasar power kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua, jangan jauhkan dirimu terhadap persekutuan dengan Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Tuhan adalah sumber kekuatan orang yang terjatuh akan menjadi lebih kokoh untuk menguatkan dirimu di dalam menghadapi masalah-masalah yang datang di hadapan kita. Itulah yang menjadi kiranya sebagai renungan kita untuk kita boleh belajar tentang firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami hidup di dalam kebersamaan dan kami boleh hidup di dalam persekutuan juga dengan Tuhan. Kiranya itu Tuhan sebagai saluran kami agar kami boleh memupuk hubungan kami di atas kasih dan damai yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
lepas pribadi. Tuhan Bapa di sorga, hati kami berseru kepadamu dan memanjatkan syukur kepada Tuhan lewat firman ini yang menjadikan kami boleh lebih semakin dekat untuk di kehadapan Tuhan. Dan kami tahu di dalam persekutuan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bahkan di dalam persekutuan Tuhan ajak kami agar di dalamnya boleh kami hidup di dalam saling menopang, saling tolong-menolong di antara satu dengan yang lainnya. Itulah kiranya Tuhan persekutuan yang boleh Tuhan antarkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin.